Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom, Sobat Setia Sabda Ilahi. Hari ini kembali kita merenungkan firman dengan tema Kristus melepas berhala keputusasaan yang diambil dari teks Yohanes 5 pasal 6-7. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Amin. Sahabat setia Sabda Ilahi, mari kita menyelami kisah yang tenang, namun mengguncang jiwa di kolam Bethesda. Di tepi kolam Bethesda, tempat di mana air diyakini membawa mukjizat, terdapat sebuah harapan yang digantungkan pada getaran yang muncul sesekali. Di sana seorang yang telah lumpuh selama 38 tahun menanti tidak akan sembuh karena tubuhnya lemah dan hatinya telah belajar bergantung pada sesuatu yang bukan Tuhan. Kolam Bethesda adalah mukjizat yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah umat Allah, tetapi dijadikan aspek berhala. Awalnya hanya menjadi media, tetapi menggantikan posisi Tuhan. Ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawaban yang lahir bukanlah seruan iman, tapi sebuah keluhan meratap dari seorang yang 38 tahun tidak mendapat kepastian untuk sembuh. Di mana ia berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam." Sebuah jawaban yang mencerminkan hati yang telah memahat kolam Bethesda menjadi berhala. Ia tidak menyadari di hadapannya berdiri Dia yang menciptakan air. Di hadapannya hadir sosok yang menciptakan kehidupan. Bahkan Kristus sendirilah yang menciptakan seluruh alam semesta. Dia yang memegang segala kuasa di bumi dan surga. Tetapi sayangnya, orang tersebut tidak melihat Kristus, tapi masih berfokus pada kolam Bethesda-nya. Sobat setia Sabda Ilahi, Bethesda tidak selalu berbentuk kolam tua di Yerusalem. Bethesda hari ini hadir dalam bentuk layar yang menyala, dalam suara gemuruh sosial media, dalam gelombang berita yang menari, dalam klik-klik pencarian yang menjadikan jawaban instan bagi luka terdalam. Bethesda hari ini adalah semua yang kita percaya bisa menyembuhkan keputusasaan kita selain daripada Kristus. Kita menyangka penyembuhan kita datang dari perhatian publik, validasi virtual. Bahkan terkadang kita menggantikan posisi Kristus dengan tokoh-tokoh agama.
pendeta-pendeta yang kita anggap dapat menyembuhkan, bahkan media-media rohani yang sesungguhnya hanya benda mati yang dipakai sebagai subjek untuk kita menyembah Tuhan, sebagai jembatan untuk kita melihat Kristus. Tapi terkadang kita menjadikan salib, minyak urapan, dan benda-benda lainnya sebagai berhala yang memiliki kekuatan magis untuk menyembuhkan. Terkadang berhala itu menjadi saksi bisu, di mana kita membangun altar di harapan yang salah. Bethesda telah berubah bentuk, namun tetap sama. Ia mengalihkan pandangan kita dari pribadi Kristus yang berjalan, menembus kerumunan untuk menghampiri hati yang remuk. Kristus berjalan di tengah kerumunan orang sakit untuk menjumpai seorang yang 38 tahun putus asa karena tidak sembuh. Tetapi Bethesda mengalihkan perhatiannya. Dan Kristus yang sama juga terkadang datang kepada kita, tetapi kita mengalihkannya dengan Bethesda hari ini. Kristus tidak lagi datang sebagai air yang berguncang, tetapi sebagai air yang hidup yang kekal mengalir. Ia tidak menunggu agar kita bisa bergerak menghampirinya, tetapi ia yang datang mendekat. Bahkan ketika kita terbaling lumpuh oleh dosa dan keputusasaan, ia datang. Sobat setia Sabda Ilahi, dengarkan suaranya yang lembut namun berkuasa hari ini, di mana Yesus berkata kepadamu, maukah engkau sembuh? Sebuah pertanyaan yang menyibak segala berhala, sebuah pertanyaan yang menyingkap siapa dirinya sesungguhnya, sebuah pertanyaan yang meruntuhkan segala berhala yang selama ini engkau sembah dan menggantikan fokusmu kepada Kristus. Maka bangkitlah, bukan karena media yang menyembuhkan, bukan karena dunia yang memberikan kesembuhan, tapi bangkitlah karena Kristus telah memberikan harapan. Engkau tidak lagi harus menunggu getaran di dalam kolam, melainkan cukup dengan satu firman dari mulutnya. Bangkitlah, maukah engkau sembuh? Jangan lagi duduk di pinggir Bethesda yang palsu. Bangkitlah dan berjalan bersama Kristus, karena Dia sang pemilik hidup. Buanglah berhala keputusasaan itu, dan hampirilah Dia yang punya kehidupanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Kami rindu Engkau menyibak segala Bethesda palsu yang membuat kami mengalihkan fokus dari Engkau. Ridho kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.